Ternyata Aceh bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda. Mengapa Aceh menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda? Provincial Zeeuws-Courant diterbitkan di Middelburg, Belanda pada tanggal 25 Oktober 1978, menceritakan peristiwa seremonial sebuah monumen yang didirikan di kota Middelburg untuk mengenang Duta Besar Kesultanan Aceh Darussalam Tengku Abdul Hamid yang meninggal pada tahun 1602 di Belanda. Menurut surat kabar tersebut, upacara peresmian monumen Duta Kesultanan itu berlangsung khidmat, dihadiri oleh otoritas sipil dan militer. Duta Besar Republik Indonesia di Belanda yang diwakili oleh Charles de Aver, Dr. Andes Garnawan Dharma Putra, sedangkan Provinsi Aceh diwakili oleh Dr. Andes Tengku Iskandar Abu Bakar dan Dr. Teguh Hasan Ubid. Di antara tamu penting yang hadir yakni Pangeran Binhard, suami Ratu Juliana, Dr. Andes, A.J. Picard, Letnan Jenderal F. van der Veen, Ketua Stichting Pichut Fond, Komisaris van de Koningin, Dr. C. Botin, dan Wali Kota Middelburg, Dr. Andes P.A. Walter. Pendirian memorial memori kepada Abdul Hamid di Belanda harus dilihat dari segi sejarah kebesaran bangsa Indonesia sebagai mata rantai pertama silsilah yang membentuk representasi Indonesia di luar negeri, khususnya di Eropa. Pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Belanda membebaskan diri dari penjajahan Spanyol. Pangeran Maurice memproklamirkan berdirinya Republik Belanda yang merdeka dan berdaulat. Akibatnya, rakyat Belanda melakukan perang panjang melawan kekuasaan Spanyol sebagai negara imperialis terbesar saat itu. Saat itu, negara-negara di Eropa belum berani mengakui kemerdekaan Belanda karena takut akan kekuatan Spanyol. Jadi, Pangeran Maurice sebagai ketua Republik Belanda yang baru didirikan menjalin persahabatan dan dukungan ke belahan dunia lain Asia. Republik Belanda mengambil keputusan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Untuk melaksanakan keputusan tersebut, Pangeran Maurice mengirim delegasi yang dipimpin oleh Komisaris Negara Gerard de Rooy dan Laksamana Lawrence Beecher dengan 4 kapal Zeelandia, Middelburg, Langebrake, dan De Sonny. Mereka berangkat ke Aceh pada 29 Januari 1601 dan tiba pada 23 Agustus 1601. Rombongan Gerard de Rooy membawa surat dari Kepala Republik Belanda, Pangeran Maurice, yang artinya Republik Belanda yang baru ingin bersahabat dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Berikut suratnya. Pada tahun berlalu, 1598 Masehi, atas perintah 2 kapal dari negara ini dengan maksud mengadakan perdagangan di Hindia Timur, kapal mana yang telah tiba di sana pada tanggal 15 Agustus tahun itu, telah diberitakan kepadaku betapa remahnya salam yang diberikan oleh Sultan kepada mereka dan betapa telitinya pelayanan yang diberikan kepada mereka. Ketika mereka tiba di kerajaan Aceh, selain itu mereka juga menerima kabar bahwa dengan memenuhi aturan dan segala kejujuran, mereka telah melakukan niat perdagangan. Tetapi ketika Portugis yang menjadi warga negara kerajaan Spanyol, musuh kita, mendapat kabar bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan yang dijanjikan oleh Sultan, mereka kemudian berbohong untuk menyesatkan Sultan, diantaranya mengatakan bahwa para pedagang Belanda adalah bajak laut, dan bahwa kedatangan mereka adalah untuk merebut kerajaan Aceh. Akibat penipuan tersebut, Sultan berhasil menangkap Frederick the Horseman, nakoda salah satu kapal beserta beberapa awaknya, dan menahan mereka yang mengakibatkan penderitaan mereka. Dengan keyakinan akan belas kasihan Sultan kepada mereka, saya ingin menyampaikan harapan saya agar Sultan memberi mereka perawatan yang baik, serta kepada setiap warga yang mengunjungi kerajaan Aceh yang bebas untuk kembali. Semoga para tahanan yang sekarang di negara Aceh bisa mendapatkan kebebasannya kembali. Dilaporkan juga kepada saya bahwa Portugis telah mengobarkan perang melawan kerajaan Aceh atas perintah Raja Spanyol, dengan tujuan untuk merebut tanah dan membuat warganya menjadi budak, seperti yang telah mereka lakukan selama lebih dari 30 tahun di negara kami. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa tidak pernah ingin melakukannya, dan sebaliknya kami telah mengangkat senjata melawan kependudukan dan akan melakukan sampai berhasil.
Untuk itulah saya memohon kepada Sultan untuk tidak mempercayai Portugis dan bahwa Sultan tidak boleh curiga lagi kepada warga yang datang dari negara saya dan memiliki kesempatan untuk berdagang. Maka saya menugaskan beberapa perwakilan saya untuk ini. Surat terdiri dari utusan yang berkuasa penuh. 4 orang nahkoda yaitu Cornelis Bastianse, Jan Tonenman, Matthijs Antonisse dan Cornelis Adrianse, serta beberapa komisaris Jacques Gelastagnet, yaitu Gerard de Roy, Laurens Beger, Jan Jacob dan Nicolas van der Lee. Semuanya berangkat dengan 4 kapal di atas nama saya mengadakan pembicaraan dengan Sultan untuk membahas bantuan apa yang diinginkan untuk menghancurkan musuh. Demikian juga kepada mereka, saya telah memberikan izin untuk memberikan hadiah biasa kepada Sultan sebagai bukti keinginan saya untuk berteman dengan Sultan. Saya mohon agar hadiah yang dikirim diterima dan dengan ini saya berdoa kepada Tuhan agar Sultan dan Kerajaan Aceh berkembang sesuai dengan keinginannya. Itu diterbitkan di Den Haag, Belanda pada 11 Desember 1600. Dicium tangan hambanya, ditandatangani Maurice de Nassau. Utusan Tengku Abdul Hamid dari Kesultanan Aceh. Isi surat Pangeran Maurice kepada Sultan Aceh pada waktu itu Sultan Alaidin Riyad Shah Saidil Mukammil 997 sampai 1011 Hijriah garing 1589 sampai 1604 Masehi dibahas oleh Sultan dalam sidang raya, kemudian diputuskan antara lain: 1. Menerima baik keinginan Pangeran Maurice selaku Kepala Republik Belanda untuk menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Belanda. 2. Mengakui Republik Belanda sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 3. Mengirim delegasi ke Belanda sebagai imbalan kunjungan. Delegasi Kesultanan Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Hamid, seorang ulama dan negarawan terkemuka, Laksamana Sri Muhammad, seorang perwira tinggi marinir yang berpengalaman, Mir Hasan, seorang diplomat dan negarawan, hingga Wizarah Badlul Muluk, Kementerian Luar Negeri, Leonard Werner alias Puskiu Kamis, keturunan juru bahasa Luxembourg, dan sejumlah perwira dan tentara angkatan laut. Dalam perjalanan menuju Belanda, kapal Belanda yang membawa delegasi Kesultanan Aceh dihadang oleh kapal Sanjabo Portugis, sehingga terjadi pertempuran laut yang melibatkan tentara dan perwira Aceh. Dalam pertempuran ini, kapal Sanjabo dapat dikalahkan dan barang-barang di dalamnya disita dan dibawa ke Belanda pada tanggal 20 Juli 1602. Kapal Belanda tiba dengan selamat di Zeeland. Ketika delegasi Kesultanan Aceh tiba di Belanda, Pangeran Maurice sedang berada di markas perangnya di sebuah desa bernama Grave. Menurut Dr. Webb dalam bukunya Heetgezelschap van de Sultan Aceh pada tanggal 10 Agustus 1602, karena pertukaran udara dimakamkan pada 11 Agustus 1602 di St. Peter di kota Middelburg. Meninggalnya Abdul Hamid sebelum bertemu dengan Pangeran Maurice, Laksamana Sri Muhammad kemudian menggantikannya sebagai ketua delegasi. Di nisan Abdul Hamid tertulis, menyerahkan Letter of Trust dan Letter of Recognition ke Republik Belanda. Setelah masa berkabung atas meninggalnya Tengku Abdul Hamid pada 1 September 1602, delegasi Aceh di bawah pimpinan Laksamana Sri Muhammad menghadap Pangeran Maurice di markasnya. Dalam kesempatan tersebut, kepala delegasi Aceh menyerahkan surat kepada Pangeran Maurice, surat kepercayaan dan pengakuan Kesultanan Aceh kepada Republik Belanda, yang juga diserahkan dengan hadiah khidmat dari Sultan Alaidin Riyad Shah Saidil Mukammil. Upacara penerimaan delegasi Kesultanan Aceh dilaksanakan dengan khidmat dan meriah. Selesai pembicaraan formal dengan Pangeran Maurice, kepada delegasi Kesultanan Aceh menunjukkan hasil perang melawan Spanyol, juga meninjau kota-kota dan desa-desa di Belanda. Menurut catatan sejarah, Aceh merupakan negara berdaulat pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Belanda secara de facto dan de jure. Madu dibalas dengan racun.
pada tahun 1872 ketika Belanda melakukan persiapan untuk menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam suratnya kepada Raja Belanda, Multatuli pernah mengenang peristiwa pengakuan Aceh kepada Republik Belanda. Bahkan Multatuli berbicara dalam sebuah pertemuan di Wiesbaden. Ketika Belanda berjuang untuk kemerdekaan dari Spanyol, Kerajaan Aceh adalah yang pertama mengakui Belanda sebagai negara merdeka. Rupanya, madu dihargai dengan racun. Namun demikian, pada tahun 1978, kebaikan dan kebesaran jiwa kembali ditunjukkan kepada Belanda ketika Gubernur Aceh Abdul Muzakir Walad atas nama rakyat Aceh meminta kepada Duta Besar Belanda untuk memerintahkan jenazah Maijen Kohler dan makamnya dikuburkan, diusir di Jakarta, dibawa ke Aceh, dan dimakamkan lagi di Pucuk Aceh. Bagi mereka yang tidak menjalani kehidupan orang Aceh, mungkin tidak mengerti mengapa Mayor Jenderal Kohler yang memimpin penyerangan pertama di Aceh sebagai panglima tertinggi dan meninggal saat memimpin pembakaran Masjid Raya Baitur Rahman. Setelah Jakarta mengungsi dari kuburnya, Pucuk di Banda Aceh bersedia menerima musuh utamanya. Makam Pucuk merupakan tempat penanaman begitu banyak perwira tinggi, perwira menengah, serta tentara Belanda yang gugur dalam puluhan tahun peperangan sengit antara Belanda dan Aceh. Untuk menata dan merestorasi pemakaman Pucuk di Belanda dibentuk sebuah yayasan bernama Stichting Pucuk Fond, Yayasan Pucuk Fond yang didirikan dan dipimpin oleh pensiunan perwira Belanda yang pernah berada di Aceh, seperti Letjen F. van de Ven, Kolonel J. Haji Bredkin, dan lain-lain. Agar tidak dikatakan madu kembali racun, Stichting Pucuk Fond berinisiatif mendirikan tugu untuk Tengku Abdul Hamid, Ketua Delegasi Kerajaan Aceh Darussalam yang meninggal di kota Middelburg pada 10 Agustus 1602. Stichting Pucuk Fond berhasil menggerakkan pemerintah dan masyarakat Belanda untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, antara lain dengan mendirikan monumen pada tanggal 24 Oktober 1978, diresmikan oleh Pangeran Bernard, suami Ratu Juliana atas nama Kerajaan Belanda. Pada batu pualam yang menempel pada tugu tersebut tercatat tulisan sebagai berikut. Makna monumen Tengku Abdul Hamid, Aceh bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda. Sekilas sejarah, terlihat jelas bahwa monumen kenangan Tengku Abdul Hamid, Ketua Kesultanan Aceh Darussalam, selaku Duta Besar Indonesia, memiliki pemahaman sejarah yang sangat penting dalam sejarah hubungan diplomatik bangsa kita. Seperti dikutip dalam sambutan Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda yang diwakili oleh Dr. Ades Garnawan Dharma Putra, yang dalam sambutannya mengatakan, bagi bangsa Indonesia tentu dianggap sangat penting karena Tengku Abdul Hamid adalah Duta Besar Indonesia yang pertama kali memimpin misi diplomatik di Belanda. Demikian pula dia dan anggota misi lainnya merupakan pionir dalam pembentukan perwakilan Republik Indonesia saat ini di Belanda. Bagi masyarakat Belanda, juga sudah pasti peristiwa itu dianggap sangat penting dan bersejarah pula, sehingga peresmiannya dilakukan oleh Pangeran Bernard sendiri, bukan misalnya oleh Wali Kota Middelburg. Hari ini peresmian Tugu Abdul Hamid yang berlangsung pada tanggal 24 Oktober 1978 di Middelburg, kita kembali diwahyukan untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia dan Belanda serta warga dunia.